sambil menunggu gaib datangnya, ada barang yang lucu sedikit. Satu orang datang yang nggak senang sama maulid ini, datang sama saya, dia bilang, ini maulid ini pakai maulid ini bagus, cuma kok pakai berdiri, artinya yang berdiri itu kita tadi berdiri, kenapa mesti berdiri? Oh begitu, iya. Saya mau tanya, Bapak kerja di mana? Kerja di kantor. Jam berapa? Jam berapa? Kerjaan Bapak apa? Ya bersih-bersihin meja, bersih-bersihin yang lainnya. Nah terus setelah lagi jam 9 itu direkturnya datang masuk. Begitu direktur masuk, saya berdiri. Silakan masuk. Benar? Iya. Bapak berdiri sama gara-gara direktur. Rasulullah hadir, Rasulullah tidak diminta dipuji. Begitu lahirnya Rasulullah, kita menghormat Rasulullah. Baru dia diam. Mana lebih agung, Rasulullah apa direkturnya Bapak? Diam. Saya bilang, Pak, mohon barang-barang yang Bapak tidak mengerti jangan diucap-ucap. Nanti akhirnya Bapak nggak enak dilihat orang, malu. Jangan. Alhamdulillah. Dalam kitab tadi itu sampai dikatakan basyaron dan basyaron. Rasulullah itu basyaron dan basyaron. Karena bahasa Indonesia itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Lantas bagaimana ini? Waktu itu saya masih ada di Abramot. Saya tanya sama Abdul Qadir bin Ahmad. Saya punya guru itu. Saya bilang, apa yang dimaksud manusia tapi nggak seperti manusia? Awak dia, ya nggak paham deh. Dan dia tidak paham manusia. Dia bilang Rasulullah itu sampai dikatakan manusia tapi nggak seperti manusia karena pada satu saat Rasulullah itu umur 25 tahun jadi nabi. Waktu itu ketua pada saat itu Abu Jahal pekel. Kenapa anak umur 25 tahun jadi nabi kok bukan saya? Lebih baik Muhammad ini saya bunuh saja. Akhirnya Rasulullah sering jalan-jalan tengah malam. Begitu jalan tengah malam, Abu Jahal di belakang bawa pisau, dia menusuk Rasulullah. Begitu dia menusuk Rasulullah mulai ke belakang. Katanya Rasulullah, ada apa itu kok menusuk pisau? Oh enggak, pas kebetulan saja. Sampai sekali, 2 kali, 3 kali. Heran ya. Ini tahu dari mana? Kalau saya mau bilang alhamdulillah, saya diberi keistimewaan sama Allah SWT, ya, bahwa saya melihat ke depan, melihat ke belakang, melihat ke kanan, melihat ke kiri tanpa saya noleh. Itu keistimewaan saya. Di samping itu, ya, saya waktu lahir saya dalam keadaan tengkurap dan sudah sunatan, nggak pakai manggil tukang sunat. Itu keistimewaan Rasulullah. Sampai di situ keistimewaan Rasulullah ya kawan. Nah, banyak hal-hal yang Rasulullah yang mendapatkan hal yang aneh-aneh. Nah, ibu kita kalau melahirkan bagaimana modelnya? Keluar darah, ya. Bisa pilih itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan keluar darah, dalam tengkurap. Banyak hal-hal yang ada pada Rasulullah tidak ada di orang yang lain. Sehingga dikatakan dalam Habib Ali, Basyaran, Lakan Basyar, wa nuran hajarul afkar, tuhurul walbahat. Ini hal yang demikian ini yang perlu kita terima kasih sama Rasulullah.
bukan kalau ada acara baru mungkin kita baca ini membaca doa. Di rumah kalau ada anak-anaknya kita yang nganggur, dikasih kitab yang kitab yang begini-begini supaya dia tahu tentang. Dan sekarang banyak buku-buku yang sudah diartikan, tinggal kita beli saja. Oleh sebab itu ya kita dikatakan terima kasih Allah SWT melahirkan kita mendapatkan Rasulullah. Kalau kita mendapatkan seperti Nabi yang dulu, Nabi Adam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ratusan Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah. Tidak ada satu Nabi pun yang bisa melebihi daripada Rasulullah. Alhamdulillah kita mendapatkan Nabi Rasulullah SAW. Masya Allah ya kawan. Anak-anak kita yang perempuan, yang laki, yang kecil, diajari bagaimana kenal Nabi Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu, bagaimana Siti Aisyah, bagaimana istri-istri Rasulullah. Yang lebih lucu lagi, pada satu saat saya datang ke satu daerah, ada orang yang bisa hadir ini Pak ini punya pondok, istrinya berapa? Istrinya 9. Istrinya 9. La haula wala quwwata illa billah. Bisa dibawa saya ke sana. Dibawa saya. Kenapa? Waduh, begitu saya datang dia luar biasa. Dibuatkan kopi, roti, ini macam senang luar biasa. Gus, saya dengar katanya Gus ini istrinya iya seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah. Dalilnya apa? Itu di dalam Al-Quran. Madna wa sulata wa ruba'. Madna wa sulata 3 wa ruba' 9. Yang bilang madna wa sulata wa ruba' itu artinya ya kawin 2, ya kawin 3, ya kawin 4. Satu bukan ditambah. Ditambah yang 9 itu Rasulullah saja yang diberi oleh Allah SWT. Kalau kita nggak boleh. Oh begitu dia. Nah sekarang bagaimana? Saya bilang sekarang bagaimana? Yang sekarang yang 9 itu, yang 9 itu Bapak ambil Bapak cerai semua, tinggalkan 4. Tapi yang dicari itu ya dikasih haknya dia. Jangan pokok asal nyeri saja. Oh begitu ya. Jadi banyak orang-orang yang masih tidak mengerti dalam masalah-masalah yang nggak ada artinya, tapi masalah itu bisa memberatkan dia, dosa. Kalau sekarang kita alhamdulillah segala urusan ada, mau apa saja ada, tinggal kita saja, terutama anak-anak kita, adik-adik kita diberi pelajaran bagaimana Rasulullah itu masih kecilnya bagaimana, kan ada di kitab-kitab buku-buku juga kecilnya bagaimana, cerita juga bagaimana, istri Rasulullah bagaimana. Ini semua penting. Kalau sudah besar tidak bakal mengerti masalah begini, karena sudah masuk situasi sudah berubah.